Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama, ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. supaya kami lebih mengerti. Satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik yang manis. Senang banget Kak Ingrid bisa kembali menjumpai adik-adik semua di tahun 2022. Kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Online GBI Visi Pemulihan. Adik-adik, kita mau persiapkan diri sebaik-baiknya untuk ketemu Tuhan Yesus. Kita mau mengikuti sekolah minggu dengan penuh sukacita. Sebelumnya, kita berdoa lebih dulu ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Tuhan, sebentar kami mau mulai sekolah minggu kami. Tuhan Yesus urapi kami dengan Roh Kudus-Mu yang terbesar dan tidak terbatas. Tuhan Yesus juga urapi kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Berikan kami semua pengertian dan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Ayo adik-adik, kita mau melompat dan menari buat Tuhan Yesus. Karena kita tahu Tuhan Yesus adalah pokok dalam hidup kita. Yang semangat ya adik-adik. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
Kita percaya Tuhan Yesus ciptakan setiap kita istimewa karena kita berharga di mata Tuhan. Ayo adik-adik, kita kembali nyanyi pujian buat Tuhan Yesus. Nyanyi yang semangat ya. Bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan sekolah minggu, adik-adik bisa mentransfer ke rekening yang ada di bawah sini. Terima kasih untuk persembahan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba waktunya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik, persiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Kita mau undang Roh Kudus masuk di dalam hati kita. Yesus
adik-adik. Kita bersyukur ya adik-adik. Puji Tuhan, kita memasuki tahun 2022. Kita semua sehat, kita kuat. Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Ya, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana kami telah berkumpul lagi di hari yang baru ini Tuhan. Kami bersyukur, kami telah memuji-muji menyembah Engkau Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami Roh Kudus, berikan kami roh hikmat untuk mengerti firman-Mu. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Anak-anak katakan amin. Adik-adik, tema firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus dibaptis. Di dalam Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Mari kita baca. Ya. Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan mendengar suara dari langit, Engkau anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus juga dibaptis. Jadi kita semua juga harus dibaptis seperti Tuhan Yesus untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Ya. Adik-adik, kita dengar firman-Nya. Pada waktu itu banyak orang berduyun-duyun di tepi Sungai Yordan. Ada apa ya? Oh, banyak sekali orang. Ya. Ada yang dari penduduk Yerusalem, ada dari Yudea, dan dari daerah Sungai Yordan. Semua berkumpul di tepi Sungai Yordan. Ya. Oh, ternyata ada seseorang yang berseru, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Hai orang Israel, berilah dirimu dibaptis di Sungai Yordan ini sebagai tanda pertobatan. Jadi orang-orang datang berkumpul mendengarkan Yohanes Pembaptis. Oh, dia berseru, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, ternyata orang-orang yang datang itu antri banyak. Orang yang mau bertobat adik-adik. Orang yang mau dibaptis. Ada yang suka mencuri, ada yang suka berbuat curang, ada juga yang suka memukuli temannya. Dia semua sadar adik-adik. Dia mau tanggalkan semua dosa-dosanya itu, semua kejahatannya itu. Dia mau bertobat, ya, dan dia mau dibaptis. Adik-adik, Yohanes Pembaptis ini diutus oleh Allah. Dia sangat berani. Dia diberi kuasa. Kemana-mana Yohanes Pembaptis itu mengajak orang bertobat, berseru, kamu harus bertobat, tinggalkan dosamu, dan kamu harus dibaptis. Dia sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Jadi semua orang pada datang untuk mendengarkan Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Adik-adik,
Tuhan Yesus juga datang di tengah-tengah orang yang berkerumun itu. Tuhan Yesus juga mau dibaptis. Ya, ada apa ya? Tuhan Yesus kan tidak berdosa. Tuhan Yesus kan tidak perlu bertobat. Ya. Yohanes Pembaptis juga heran karena dia mengenal Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Namun Tuhan Yesus mau dibaptis karena Tuhan Yesus mau melakukan misi Allah, bertobat seperti orang banyak. Dia mau dibaptis seperti orang banyak itu. Ya, adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus dibaptis dan sedang berdoa, turunlah roh, terbukalah langit, turunlah Roh Kudus dari surga, ya, berupa burung merpati, ya, di atas kepala Tuhan Yesus. Dan ada suara dari surga mengatakan, engkaulah anak yang kukasihi, anak yang kukasihi. Adik-adik, itu suara dari mana? Suara dari Bapa, dari surga, bahwa Tuhan Bapa di surga menunjukkan bahwa Dia mengasihi anaknya, Tuhan Yesus. Ya, ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya yang dikasihi karena Dia menyenangkan hati Bapa. Adik-adik, maukah bersikap seperti Tuhan Yesus yang menyenangkan hati Bapa di surga? Ya, menghormati orang tua, menghormati orang lain, ya, mengasihi teman, tidak menghina, tidak mengejek teman-teman, tapi mau menolong orang di dalam kesusahan, ya, dan berbuat baik dan lain-lain. Adik-adik, ya, tandanya kita sudah bertobat, sudah dibaptis kalau mau melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Adik-adik, Tuhan Yesus itu penuh kasih, Dia rendah hati, Dia lemah lembut, ya, Dia mau suka menolong, Dia menyembuhkan orang sakit, Dia berdoa buat orang sakit sembuh dalam nama Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus mau melakukan seperti itu. Jadi adik-adik, kita juga harus meneladani seperti Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu baik sekali. Dia mengasihi kita, adik-adik. Jadi kita juga harus mengasihi teman-teman kita. Amin, adik-adik. Ya. Baptisan masih ada, adik-adik, ya. Jadi kalau udah umur 12 tahun ke atas, biasanya sudah dibaptis. Ya, terima, bertobat dan terima baptis seperti Tuhan Yesus untuk supaya hidup kita berkenan kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, mari kita menyaksikan video Tuhan Yesus dibaptis Yohanes Pembaptis. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya.
Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Adik-adik, tadi kita telah menyaksikan video Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya, jadi adik-adik kita juga harus semua dibaptis ya adik-adik seperti Tuhan Yesus. Ya, dibaptis salam adik-adik. Tandanya kita lahir baru, kita bertobat, kita menanggalkan semua dosa-dosa kita, kejahatan kita, dan kita diberi diri kita dibaptis adik-adik ya. Yang tadinya suka nakal, tadinya suka berbohong, suka mencuri, suka memukul teman-temannya, kita harus tanggalkan semua ini. Kita harus bertobat menjadi manusia baru. Kita dibaptis seperti Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Amin. Nah, kita ayat hafalan Lukas 9 ayat 35. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi ayat hafalan ini firman Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi Tuhan Yesus kita harus dengar. Kita meneladani Tuhan Yesus. Kita harus dengar firman Tuhan. Banyak berdoa, baca firman Tuhan, dan kita dengar firman Tuhan Yesus. Adik-adik yang Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita, Bapa di surga, hidup kita diberkati. Amin. Amin. Adik-adik,
Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Tuliskan, tanamkan dalam lubuk hati kami, jadikan kami anak-anak yang taat akan firman, anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus untuk mengasihi dan juga rendah hati dan juga lemah lembut. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, angkat tangan, kita minta urapan Roh Kudus. Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu turun di atas kami Tuhan, seperti lidah-lidah api dan seperti angin kencang turun mengurapi kami, memulihkan kami dalam nama Yesus, memberikan kami kekuatan, kesehatan, kepintaran, akal budi, menjadi anak yang mengasihi Tuhan, menjadi anak saksi Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita terima berkat dari berkatnya. Kita angkat tangan lagi untuk terima berkat. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberikan kita damai sejahtera, sukacita, memberkati kita menjadi saksi Kristus, menjadi teladan, menjadi pintar, dan menjadi anak yang berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Shalom.